بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita ucapkan pada Allah, alhamdulillah sampai saat ini sesuai dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Di bulan Rajab tinggal beberapa hari lagi, sudah tanggal 22 Rajab. Lebih kurang 7 hari atau 8 hari bulan Rajab akan habis. Jadi perlu disampaikan, kalau siapa yang ingin berpuasa lagi di bulan Rajab, tidak ada halangan. Jadi jangan nanti habis 5 hari tidak ada puasa Rajab lagi, tidak. Ya, boleh hari Senin, boleh hari Kamis, boleh hari apa boleh. Jadi tidak ada halangan. Maka ada puasa Rabi waktunya, tidak ada habisnya. Puasa Rajab itu di bulan Rajab, bukan 5 hari pertama, atau 10 hari pertama atau 5 hari. Tapi yang dilakukan ada yang 5 hari pertama, ada yang 3 hari pertama, 3 hari dan pertengahan, 3 hari terakhir. Ada yang 10 hari pertama, kemudian berikut 10 hari terakhir. Jadi perlu diluruskan supaya dan itu bukan hukum, itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh sebahagian. Awak puasa Rajab hanya 5 harinya, sudah itu hendak sore. Kalau habis sore hendak, itu perlu diluruskan supaya jangan salah pemahaman. Karena masih banyak itu puasa doa bersobok, hendak puasa jadi lain. Yo, puasa Rajab, puasa Rajab nilai masih ada yang seperti itu. Ada maka perlu diluruskan ya. Ini salah paham. Puasa Rajab itu puasa di bulan Rajab. Ya, bukan puasa 5 hari pertama di bulan Rajab. Jadi siapa yang ingin puasa silakan. Kemudian selanjutnya nanti kita akan masuk bulan Sya'ban. Setelah itu baru bulan Ramadan. Dan perlu juga disampaikan ini waktu sholat di jam ya. Karena waktu itu sama jamnya itu yang berbeda. Jam di waktu sholat ini agak lambat ya. Sholat subuh itu kini jam 5:08 ya, 8 bukan jam 5 pas, jam 5:08. Jadi awak sangat hari sembahyang ambil tak ya. Jadi hari kan kini lah sangat 6 lewat, jadi itu masih kalem ya, masih kalem. Nah itu jadi waktu subuh itu jam 5:08. Waktu maghrib itu jam 6:30 ya. Itu waktu maghrib ini. Ini bukan 6:30 pas. Hanya waktu ada waktu subuh ke jam jam 5:05 Wah, di jam 5:05 ada waktu. Tapi masuknya dulu besok dong. Capek hari siang ini mah. Awak nih capek jago no. Karena waktu subuh itu lebih capek. Kalau kini agak lebih lambat. Waktu asar itulah ini jam
kurang 2 minit di 58 minit waktu asar. Waktu zuhur kini jam 2 balik 35 minit. Ini begitu perputaran waktu itu akan semakin berikut. Jadi nantinya kembali begitu dia. Hanya berputar bakunya balik lagi dia. Putar bakunya balik begitu. Jadi berputar seperti itulah waktu itu. Ya, baik. Itu yang selanjutnya. Selawat dan salam buat kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebagai tausiah kita pada kesempatan ini. Kalau mengenai Isra Mi'raj itu sudah panjang lebar yang disampaikan oleh Buya kita di Masjid Padang, dan itu ngulang-ngulang kisah-kisah yang sering disampaikan. Setiap tahun mengulang itu tadi. Ya. Dan juga yang ada beberapa doa yang disampaikan oleh beliau, ya Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Itu silakan dibaca masing-masing awak. Ya, baik itu setelah sholat, ya kalau sepakati kadang-kadang dibimbing, kadang-kadang tidak lupa membimbing, tapi masing-masing awak. Kemudian ada doa yang disampaikan oleh beliau menjelang sholat itu, ya itu doa wakul rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Itu dalam surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Buka Quran di beko. Surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Ya. Itu cak yo ado ni manyampe awak mabeko menguatkan dai. Di beko lah di ceraman di ustaz di luau ala beko awak tinggal menguatkan yo pun beliau sampaikan dulu. Walaupun lacuk awak ulang-ulang itu ni awak sampai. Ya. Tapi tetap di informasi lebih dikuatkan, karena informasi itu sekali saja menginformasikan alun masuk ke kepala awak ni. Tapi lado ni informasian abau takano awak abau tanya lo dia. Itu biasa ya, perlu kita ulang-ulang informasi. Jadi itu beberapa hal yang terkait tentang apa yang telah beliau sampaikan. Jadi kalau melalui apa doa itu padang, silakan dicari di dalam surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Wa qul rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Sebelum sembahyang baca tu jadi ya, atau sudah sembahyang atau serah ada kapai bajalan kat kakinya ya, kau takbir dan tu beliau dai. Awak dan takbir dan tu. Sonoran tu dulu ni takbir di awak. Cuma awak takbir dulu makuan tu lebih bagak daripada awak. Ya, sonoran tu dah ada. Yang ada makhluk cuma jin, manusia, jin, manusia, malaikat. Makhluk yang tak nampak tu namanya jin dan malaikat. Makhluk yang menggadu awak tu namanya jin. Makhluk yang membimbing awak tu, yang mencatat, yang mengelilingi awak namanya malaikat. Cuma awak dah takut dulu, sehingga akhirnya jin tu lebih bagak daripada awak. Ya. Kemudian selanjutnya yang sebagai tausiah kita pada kesempatan kini, ya, yaitu ciri-ciri rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Malaikat apa? Malaikat rahmat dan jauh dari berkah. Ada bilang dia, ciri-ciri rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat rahmat dan jauh dari berkah. Jauh dari berkah apa? Tak namu cukup apa dia dapat di rumah tu. Terjadi sebuah pertengkaran taruh di rumah tu. Ya, apa ciri-cirinya? Yang pertama adalah rumah yang terdapat anjing. Berhubung kasihnya rumah anjing. Kenapa? Dalam hadis disampaikan dari mulut anjing itu keluar najis. Jadi kalau ayu leun anjing tu kan tak tentu dia yang mana maludah itu sangat cik itu dah keluar. Maka anjing itu kalau bergaduh di rumah awak itu akan mempengaruhi kotornya rumah itu, mempengaruhi berkahnya rumah itu. Maka kalau ada ya anjing
silakan dibuat kandang khusus, spesial kandangnya. Jangan ada bergabung anjing di rumah awak. Itu akan mempengaruhi. Malaikat tidak akan masuk ke rumah itu. Pernah suatu ketika Nabi pukul lama Jibril kulo ni membawa wahyu lain. Hai Jibril, lama-lama sekian lama dah tak tiba Jibril membawa wahyu dah. Padahal Nabi dah menunggu-nunggu wahyu kok, belum tiba lagi. Lalu setelah Jibril tiba, wahai Jibril, kenapa engkau lambat membawa wahyu? Wahai Rasulullah, ada di bawah tempat tidur tu, ya, tempat tidur tu, ku anjing nembak kubuan di situ. Di gara-gara di anjing kubuan di dekat rumah tu, tidak dimasuki malaikat. Maka dibuang kali. Jadi itu satu, ya. Kenapa anjing itu mempengaruhi kepada berkahan rumah itu? Karena di dalam mulut anjing itu ada liur yang tak tentu dewak di mana kandungannya. Dan tak pijak dewak tak boleh jadi dewak ada. Tak pijak dewak tak apa tak tentu. Itu satu, rumah yang tidak dimasuki malaikat jauh dari berkah. Boleh memelihara anjing dalam fikih boleh, tetapi pindah, pisahkan. Ya, boleh kau anjing kau untuk apa nama itu? Menjago, mungkin menjago pala awak. Tak boleh melihara anjing dalam ketentuan yang lain boleh, tetapi jago. Kau jangan salah memahami kau. Menjago pala awak, anjing kau mah menjago rumah segala macam mah. Tapi jago posisinya, jangan sampai di dekat rumah yang beradu. Maksudnya dijanjang lah, iko lah, ya. Yang pertama. Yang kedua, rumah yang tidak dimasuki malaikat atau rumah yang jauh dari berkah, rumah yang kotor dan berbau. Apa rumah yang kotor dan berbau kok? Rumah yang tidak bersih. Rumah dia buruk, nak model mawang tu, nak pakai keramik, pakai granit, macam yang dinilai bukan bentuk rumahnya, tapi yang dinilai apa? Bersih rumahnya. Walaupun rumah awak mungkin rumah papan, rumah biasa saja, tapi bersih. Bersih dari apa? Dari kotoran. Ya, boleh kok kucing. Kalau nak pandai awak menjaga kucing tu dah, kucing tu kemari baserak ya punya tu. Babaun. Ya, itu akan mempengaruhi kepada kebersihan rumah. Malaikat tak suka je dengan bau-bau yang kotor tu, mereka tak suka. Termasuk salah satunya itu orang yang biasa makan bawang putih tu kan busuk bau dia tu. Maka sering bosok gigi. Kalau solat, maka kita kalau disunahkan tu bersiwak gosok gigi. Itu sunahkan. Tapi kalau letak jago, boleh lah. Itu kan sunat. Ya. Tapi yang intinya adalah jangan kotor ketika sholat. Maka sebelum sholat bersihkan seluruh tubuh kita. Salah satunya mulut berkumur-kumur atau kita gosok gigi. Ya, kotor. Termasuk rumah. Ya, halamannya, di dalamnya. Mungkin kalau anak ketek-ketek, kan kalau anak bayi kan sering apa itu sembarang pipisnya. Itu capek bersihkan. Kalau lagi berasian dari kan tak bau tu. Jadi orang pergi ke rumah awak tak ada sagat dah. Pergi ke situ bau tibur situ lo. Jangan mereka tersinggung awak. Kadang iyalah orang orang bau tibur situ lah betul dua kali dah. Perlu dijaga awak pergi bertamu ke rumah orang, dijaga lah. Awak yang punya rumah, dijaga lah kebersihan rumah itu. Ya, walaupun rumah biasa-biasa tapi bersih. Bersih itu artinya tidak berbau. Ya, walaupun hanya biasa. Kemudian yang ketiga, rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat jauh dari berkah adalah rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalam rumah itu. Nenda ada baca Al-Quran di rumah dulu. Artinya apa? Gersangi rumah dulu. Anyangi rumah dulu. Maka ada sebahagian orang yang membeli speaker tu. Ayo mau khusus untuk baca Al-Qurannya di rumah. Tak tahu ya baca Al-Quran tidak membaca, tapi nyoba baca. Tapi ada sebagian itu tidak boleh. Karena apa? Tidak menyimak apa yang dibaca. Tapi kita menganggap ya hanya untuk apa namanya itu?
ketika awak sedang sibuk, beko tak dengar Al-Quran yang dibaca. Tapi lebih baiknya adalah kita masing-masing membaca Al-Quran di rumah awak. Silakan diatur jadwalnya. Oke, dan baca Al-Quran di masjid lebih baik. Iyo, di masjid lebih baik. Tetapi di rumah awak, baca Al-Quran. Baca Al-Quran tu. Kalau tidak, cuapukah banyak piti ke dapik awak. Cuapukah tinggi lah pangkat. Cuapukah banyak lah hasil padi. Tetapi tidak namu cukui. Cuapukah belok lah tetapi gila masih salah ya gino. Gila batang ke ya. Kenapa? Tidak dibacakan Al-Quran di rumah. Tapi kalau sama-sama membaca Al-Quran di rumah itu, lah kamu batang ke awak lain. Salah satunya seorang mungkin mundur. Nih seorang beatan mau bekok tak kare, ane seorang mundur. Bekok ni kau tak kare lo seorang mundur. Dicapek apa nama itu perubahan tu. Nak bagajolak ngapi kau dah. Bacakan Al-Quran di rumah itu. Kemudian yang berikutnya, rumah yang juga tidak dimasuki oleh malaikat jauh dari berkah adalah rumah yang orang di dalam rumah itu tidak ada yang sholat atau tidak sholat atau tak jauh dari berkah. Ya, jauh, malaikat tidak masuk. Kemudian yang terakhir yang disampaikan adalah rumah yang juga jauh dari berkah tidak dimasuki malaikat itu rumah yang orang di dalamnya itu punya kemampuan tetapi dia tidak bersedekah. Tidak ada sedekah di dalam rumah itu. Jadi itu beberapa hal ya rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat jauh dari berkah. Dan juga ada yang lain itu memang berbeda pendapat. Itu rumah yang tidak boleh memajang foto, ya. Itu ada yang tapi itu berbeda pendapat. Ada yang rumah yang memajang foto, yang lebih aneh, no? Foto nikah letaknya di luar, ya. Foto nikah khusus untuk awak saja. Kadang foto nikah dengan berpangkuan doa, abang letaknya di tengah di apa itu di ruang lapis tu. Itu tak perlu. Awak badat, mencari orang. Ada foto dan apa? Foto itu khusus untuk awak je. Ada sebagian rumah yang pengen naik rumah awak tu. Kau kayu mungkin ya foto-foto keluarga mungkin secara bersama saya di itu. Ya, tapi itu berbeda pendapat je. Tapi yang lebih baiknya itu tergantung di awak masing-masing. Ya. Tapi foto-foto apa namanya itu gambar-gambar misalnya Asmaul Husna, ayat-ayat itu boleh dipajang. Tapi yang bernyawa menurut sebagian ulama itu tidak boleh yang gambar-gambar. Tapi ada yang pengecian boleh. Contoh di ruangan pejabat pun ada foto-foto bupati, foto macam situ di ruang-ruang kampus itu loh. Tapi itu berbeda pendapat ya. Anda sepakat itu loh. Tapi yang intinya adalah tidak boleh pamer. Ya, boleh ikut nem foto nem tak bajilbab lo nem ada situ. Masuk orang kumaro la dosa ya, Pak. Ya, uang nem foto nem tak bajilbab tu, beko orang cari kin seorang mencari dosa ya, Pak. Seorang mencari beko dosa lah, Pak. Jadi kalau nem foto-foto nem tak nutup aurat tu di rumah tak perlu. Ya, diletakkan di luar, keyo di dalam kamar saja. Jadi itu barangkali beberapa hal ya yang perlu menjadi perhatian bagi kita sehingga rumah kita itu menjadi rumah yang berkah, ya, rumah yang dimasuki oleh malaikat rahmat. Tapi jangan salah, malaikat dah tiba kumawak dah, malaikat maut lai tiba. Ya, malaikat rahmat yang dah tiba. Kan maut tiba ya. Di gara-gara malaikat maut dah tiba, cak yang maupun anjing rumah kan. Enggak. Ya, malaikat rahmat yang dah tiba. Itu saja barangkali yang disampaikan. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.